Dan ini adalah akhlaknya Yahudi. Yahudi kenapa tidak beriman kepada Nabi? Karena hasad. Ya, padahal orang-orang Yahudi mereka selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya Allah berfirman, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya. Kemudian setelah Allah sebutkan tidaklah orang-orang ahlul kitab mereka bercerai-berai kecuali setelah datang Rasul kepada mereka. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka semua sepakat bahwasanya akan datang Nabi terakhir, kita akan beriman dengan dia. Sepakat mereka, tidak ada yang berselisih. Di antara bukti mereka menanti-nantikan Nabi SAW, kedatangan Nabi, makanya mereka tinggal rame-rame di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka tahu dalam Taurat disebutkan Nabi tersebut akan berhijrah di suatu daerah di Hijaz yang banyak kormanya. Dan mereka tahu kota tersebut kota Madinah. Dan Allah sebutkan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Muhammad SAW seperti mengenal anak mereka sendiri. Kita kalau punya anak, kita kenal betul anak kita. Ya, bagaimana ciri-cirinya, tempat mainnya di mana, kawan-kawannya siapa, ciri fisiknya bagaimana. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad dengan pengenalan yang sangat detail seperti mereka mengenal anak mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan datang di kota Madinah. Makanya mereka tinggal rame-rame di kota Madinah. Datanglah suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah berbondong-bondong tinggal di kota Madinah menantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berfirman, "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru." Mereka kalau terjadi pertikaian dengan kaum Ansar. Kaum Ansar itu apa? Kaum Ansar itu suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj tinggal di kota Madinah. Sering mereka bertikai dengan orang-orang Yahudi. Kalau sudah bertikai, orang Yahudi sering sesumbar, "Wahai suku Aus, suku Khazraj, wahai kaum Ansar, nanti akan sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan bersama nabi tersebut akan mengalahkan kalian." Selalu mereka ngomong begitu. Mereka sering bilang begini sampai kaum Ansar hafal. Orang Yahudi sering bilang begitu, akan datang Nabi, kalau sudah datang Nabi kita akan bersama Nabi, akan membasmi kalian. Waktu datang Nabi tersebut, mereka kufur kepada Nabi yang beriman orang Ansar. Subhanallah. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Kata Allah karena mereka hasad. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Kenapa? Ternyata mereka tidak duga, mereka menyangka Nabi terakhir tersebut dari suku Bani Israel. Ternyata sebagaimana nabi-nabi sebelumnya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daniel, semuanya dari Bani Israel. Tahu-tahu Nabi terakhir dari Arab, sehingga mereka tidak terima. Akhirnya mereka tidak beriman karena hasad kepada Nabi Muhammad SAW, hasad kepada orang Arab. Jadi hasad ini berbahaya, membuat orang terkadang menjadi kufur seperti orang-orang Yahudi. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan tokoh munafik di kota Madinah. Dia ini tadinya mau diangkat menjadi bupati kota Madinah. Gampangannya begitu ya. Jadi orang yang paling tua, paling senior di kalangan suku Aus, suku Khazraj adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang paling senior. Dan mereka sudah sepakat untuk mengangkat dia sebagai pemimpin kota Madinah. Tahu-tahu datang Muhammad SAW menjadi nabi, akhirnya semua orang menjadikan nabi yang menjadi pemimpin. Akhirnya dia pun jengkel, dia pun hasad, akhirnya dia jadi orang munafik. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya hasad ini bukan dosa yang, bukan perangai yang sepele. Ini perangai yang berbahaya, perangai yang pernah dimiliki oleh orang-orang terburuk di alam semesta. Dimiliki oleh iblis, dimiliki oleh Yahudi, dimiliki oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka seorang jangan sampai menghiasi hatinya atau mencoreng hatinya dengan penyakit hasad.